Kita tiba di segmen kelima atau segmen terakhir atau segmen penghujung. Aduh, nggak terasa waktu. Sedih, tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya nggak habis-habis kita bahas ya. Bisa sehari semalam, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan aja waktu karena waktu terbatas ya. Oke, baik Kak Ica. Tadi boleh dilanjut mengenai pencapaiannya. Iya, Gitu. betul. Jadi 2018 itu saya ingin banget ya, perdana saya ingin menginjakkan kaki saya di Istanbul gitu ya. Karena saya juga suka sejarah Islam gitu ya. Saya suka sejarah Islam, apalagi kan salah satunya itu Turki Utsmani gitu kan, sejarah Islamnya panjang sampai 600. Luas banget. Ya, betul Kerajaan kan? Islam. Sehingga ingin nih saya menginjakkan kaki nih di Konstantinopel dulu kan namanya. Sehingga saya coba ajukan proposal sama Allah gitu ya, Allah ingin banget saya ke Turki gitu ya. Tapi tanpa harus saya mengeluarkan uang gitu kan. Alhamdulillah itu Allah ijabah pas malam tahun baru itu. Malam tahun baru kita flight, jadi pas tanggal 1 tahun baru 2018 itu saya posisinya di Istanbul. Alhamdulillah. Itu jadi pengalaman daripada hidup saya sampai sekarang itu, pokoknya saya berdoanya sama Allah, ya Allah, apapun yang saya inginkan saya ajukan Engkau, tapi bagaimana caramu? Saya hanya bergerak terus bergerak, gitu kan, bergerak mencapai ridhomu untuk terus berpositif thinking, gitu kan. Kemudian juga ingin umroh juga kan, ingin umroh gitu. Itu perdana umroh saya di 2018. Nah, sampai akhirnya di tahun kemarin, ya. Begitulah Allah ketika ingin memberikan reward kepada kita, itu biasanya Allah tuh kasih sentuhan dikit, dalam artian ujian dikit. Nah, pas kakak saya sedang sakit itu, kemudian qadarullah saya kayak sudah punya feeling gitu. Saya seperti sudah punya feeling gitu kan. Saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, karena memang saya harus berangkat ke Singapura. Kalau toh memang istilahnya ya sampai detik ini teteh saya, tapi izinkan saya untuk bertemu, setidaknya melakukan pengabdian terakhir saya kepada teteh saya. Teteh saya sakit, teteh itu kakak perempuan saya yang pertama. Sampai akhirnya saya landing dari Singapura, saya landing di Soekarno-Hatta dari Singapura itu nggak nyampe 1 jam saya ditelepon, kondisi teteh semakin drop, gitu kan? Semakin drop, singkat cerita saya nyampe di Soekarno-Hatta itu jam 11 malam. Saya langsung pulang ke Ciputat, kemudian karena teteh saya posisinya di Ciamis. Akhirnya saya langsung pulang ke Ciamis. Qadarullah jam 2 pagi, jam 2 lebih 2 menit teteh saya sudah Allah ambil. Semoga sehingga paginya saya sudah sampai, tapi perjalanan saya tetap video call dengan teteh saya. Teteh saya ya begitulah ya. Di akhir hayatnya sampai akhirnya saya melakukan pengabdian saya sebagai adik kepada teteh saya itu, saya mandikan, gitu kan? Oh, alhamdulillah sempat nyampe rumah. Saya yang mandikan, saya mengkafani, mohon maaf ya, saya yang bersihkan, semuanya. Saya ajak teteh saya bicara. Teh, ini adikmu, adik kesayanganmu. Gitu, saya ajak untuk bicara. terakhir kalinya Kak. Untuk yang terakhir kali. Tapi itu ada kepuasan tersendiri dalam hati saya. Dan anehnya, saya tidak menangis. Karena saya prinsip jangan sampai ketika saya menangis di situ, saya buat sedih orang tua saya. Saya berusaha untuk tegar. Tapi setelah itu saya gelar sajadah, sholat di situ. Saya nangis, tapi hanya saya sama Allah yang tahu. Aduh, jadi haru pemirsa. Ya, iya. Tapi setelah itu kemudian juga ada satu hal yang memang Allah kasih ujian juga ke saya, ini ya, kasih ujian ke saya ini soal istilahnya berkaitan dengan materi. Tapi oke lah, tidak itu yang memang lumayan saya harus mendapatkan ya ratusan lah ya dalam waktu beberapa bulan gitu. Sehingga saya yakin saya punya Allah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan jalan. Tapi setelah Allah sentuh, dalam artian Allah kasih ujian itu, Allah kasih reward. Tiba-tiba H-12 jam saya ditelepon, saya diminta untuk berangkat lagi ke Tanah Suci. H-12 jam ditugaskan untuk saya berangkat lagi menemani jamaah ke Tanah Suci. Pulang kan? Pulang dapat 3 hari, diminta berangkat lagi ke Tanah Suci. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itu. Ya, wah, ini keren, bukan keren lagi ya, Masya Allah ya. Waduh, ini luar biasa sekali. Memang ditempa dengan banyak dinamika kehidupan, menjadikan seorang Kak Ica ini matang seperti sekarang ya, sebagai seorang motivator, public speaker, ya trainer dan sebagainya. Gimana sih Kak cara ngebagi waktunya? Karena aktivitasnya macam-macam, termasuk MC juga terlupanya ya. Itu gimana ngebagi waktunya? Mulai dari bergaul sama dengan me time-nya itu gimana? Ya,
bagaimana cara saya membagi waktu ya, manajemen waktunya itu. Jadi kan ketika kita ingin activity besok kan, pasti kan kita sudah ada time management kita nih. Oh besok apa nih? Oh saya bangun jam 4 pagi. Apa yang saya lakukan? Kadang tuh Kak suka berubah gitu. Jangan suka makanya. Oh, gitu. Berubahnya sekali aja, habis gitu. itu balik lagi. Siap. Baik. Jadi kita lakukan, kan kita terus berusaha untuk istiqomah. Even nanti tiba-tiba melenceng, ya udah balik lagi kan gitu. Jadi nggak apa-apa melenceng itu tidak apa-apa. Kayak Yang penting kita salmon balik ya, lagi. salmon Nah, kembali lagi. gitu, kembali lagi. Jadi kita memang harus atur dari jam sekian, bangun jam berapa harus kita atur. Kalau saya biasanya semua bangun jam 4. Apa ini harus kita lakukan? Set, sampai setelah sholat subuh apa? Olahraga gitu kan, jogging, karena saya suka jogging juga, suka fitness juga. Gitu kan, jogging, kemudian pagi berangkat ke kantor atau aktivitas ke kantor di DPP atau kemudian mengajar gitu kan. Ya itu kan kita sudah tergambar. Setelah itu terus beraktivitas karena itu tadi saya tidak mau waktu saya kosong. Pokoknya produktif. Sampai akhirnya sore ngajar di kafe atau malam ngajar di kafe atau kalau memang jadwalnya keluar kota berarti kan ya aktivitasnya juga sama. Gitu. Pernah ngerasain nggak sih di mana produktivitasnya ini nggak bisa ngebedain yang mana urgent, yang mana yang mana prioritas, yang mana biasa aja, yang mana nggak penting. Pernah nggak sih ngebedain itu di taraf itu? Pernah tidak membedakan maksudnya gitu? Pernah tidak bisa membedakan, semuanya disibukin gitu. Oh begitu. Pernah. Jadi pernah betul. Jadi itu mungkin masa-masa awal ya. Semuanya gitu kan. Semuanya sehingga ini apa ya kira-kira saya fokus kemana nih ya gitu. Iya itu saking banyaknya, saking banyaknya. Dan kita ngerasa semuanya penting gitu. Betul. Sehingga dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia itu sehingga kita merasa kira-kira hal apa nih yang benar-benar berimpact, high effect kepada diri kita sehingga disitulah coba kita telaah. Sehingga di situ akhirnya ya mungkin dengan tersendirinya gitu. Jadi seiring dengan perjalanan hidup ya, pertambahan pengalaman, jam terbang dan kebutuhan, jadi udah tahu eksekusinya seperti apa. Betul. Nah terakhir Kak, aduh sedihnya, ya pesan-pesan nih buat perempuan di luar sana, utamanya pemirsa Net TV, pesan-pesan yang akan disampaikan, silakan Kak. Oke. Terima kasih Kak Dias. Jadi pesan-pesan saya untuk seluruh khususnya perempuan ya. Perempuan khususnya di pemirsa Net TV di Sulawesi Selatan, bahwasanya kita sebagai perempuan yang pertama yang harus kita miliki itu adalah mental kita itu tidak boleh insecure. Kita harus tetap open minded, berpositif thinking. Kita ingin menjadi apa, maka lakukanlah itu. Karena tidak ada larangan seorang perempuan itu ingin menjadi businesswoman, perempuan itu ingin berkarir setinggi-tingginya, belajar setinggi-tingginya, itu tidak ada larangan. Jadi pesan saya kepada pemirsa khususnya perempuan Net TV di Sulawesi Selatan bahwasanya jadilah perempuan yang smart, jadilah perempuan yang kuat, jadilah perempuan yang tegar, jadilah perempuan yang mandiri. Dalam artian mandiri itu apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukanlah. Selama istilahnya itu tidak menyusahkan kepada banyak orang. Jadi harus menjadi perempuan yang survive juga. Gitu. Kemudian banyak terus open minded dalam artian itu menimba ilmu dari buku apapun, kajian dan lain sebagainya. Sehingga itu akan berefek kepada diri kita, kepada mental kita dan kepada kepribadian kita. Wah, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica udah hadir di program kami, di program Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Iya, sama-sama Kak Dias. Ya, itulah tadi ya perbincangan dengan Kak Ica, seorang akademisi, motivator, public speaker, MC, terapis, dan masih banyak lagi pemirsa. Semoga ini bisa menjadi pelajaran atau menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Redias Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Dah, bye.